yaitu jiwa kita sendiri atau hidup kita sendiri. Ibu kekasih Tuhan, ada satu pengalaman yang sangat luar biasa dari seorang perempuan. Banyak perempuan di dalam Alkitab yang ditulis yang hidup dalam rancangan kebaikan Tuhan untuk mengabarkan berita tentang keselamatan bagi umat Tuhan, tapi juga bagi seisi dunia. Allah memakai diri seorang perempuan untuk mendatangkan persekutuan jemaat Tuhan, untuk mendatangkan kerajaan Allah, jemaat Tuhan, dan kehidupan gereja dari dulu, sekarang, dan akan selamanya. Perempuan memegang peranan penting di dalam membangun kehidupan persekutuan dan kehidupan gereja Tuhan. Ada perempuan-perempuan yang sangat berani yang dikisahkan di dalam Alkitab. Perempuan-perempuan itu membuat terobosan yang sangat luar biasa. Dan biasanya di dalam pengalaman pembangunan jemaat atau gereja, biasanya perempuan jauh lebih unggul dari laki-laki. Biasanya perempuan jauh lebih unggul, yang maju jauh lebih cepat dari laki-laki. Begitu juga dalam merancangkan suatu program, perempuan jauh lebih cepat. Juga melakukannya jauh lebih cepat. Dan selalu perempuan berhasil. Apa yang menyebabkan? Apakah roh perempuan dengan roh laki-laki beda? Tentu ada perbedaan. Ada perempuan-perempuan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan persekutuan gereja Tuhan, dalam jemaat Tuhan, dari dulu sampai sekarang. Dalam perjanjian lama kita kenal beberapa perempuan hebat, dalam perjanjian baru juga ada beberapa perempuan hebat. Dalam perkembangan gereja Tuhan, mulai dari jemaat purbakala, jemaat purba sampai jemaat mula-mula, dan setelah itu pekabaran Injil, perempuan-perempuan tidak ketinggalan. Mereka sangat luar biasa. Mereka bekerja dan melakukan apa yang menjadi bahagian. Di zaman Rasul Paulus berbeda. Perempuan ada di belakang, tapi mereka senantiasa menopang pekerjaan pelayanan dengan apa yang ada pada mereka, dengan pemberian-pemberian mereka. Perempuan-perempuan di dalam kehidupan gereja Tuhan, dalam sejarah sampai sekarang kita lihat ternyata perempuan jauh lebih hebat, lebih unggul, lebih bijak dalam melakukan satu tindakan dan pekerjaan. Ibu kekasih Tuhan, mari kita simak bersama yang menjadi landasan atau dasar dari apa yang kita hendak pelajari bersama di dalam pengunduran diri kita dari segala kesibukan di tengah-tengah rumah tangga, tapi juga pelayanan. Sejenak kita melihat Kejadian pasal 38. Kejadian pasal 38. Ada seorang perempuan yang sangat luar biasa yang dikisahkan di dalam Kejadian pasal 38. Bagaimana membangun persekutuan dengan Tuhan lewat karya dan tugas-tugasnya. Kejadian pasal 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-30. Kita sama-sama akan membacakan bahagian pembacaan Alkitab ini. Kejadian 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-30 dengan perikop Yehuda dan Tamar sama-sama. Pada waktu itu Yehuda meninggalkan saudara-saudaranya dan menumpang pada seorang adulam yang namanya Hira. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Syaib. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Er. Sesudah itu perempuan itu mengandung lagi, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai anak itu Onam. Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki sekali lagi dan menamai anak itu Shelah.
Yehuda sedang berada di Kesib ketika anak itu dilahirkan. Sesudah itu Yehuda mengambil bagi anak sulungnya seorang istri yang bernama Tamar. Tetapi anak sulung Yehuda itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia. Lalu berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu itu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu, dan bangkitkanlah keturunan bagi kakakmu. Tetapi Onan tahu bahwa bukan ia yang mempunyai keturunannya nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya itu, ia membiarkan maninya terbuang, supaya ia jangan memberi keturunan pada kakaknya. Tetapi yang dilakukannya itu adalah jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh dia juga. Lalu berkatalah Yehuda kepada Tamar, menantunya itu, tinggallah sebagai janda di rumah ayahmu, anakku Sheila itu besar. Sebab pikirnya, jangan-jangan ia mati seperti kedua kakaknya itu. Maka pergilah Tamar dan tinggal di rumah ayahnya. Setelah beberapa lama, matilah anak Sheila. Pergilah Yehuda ke Timna kepada orang-orang yang menyunting bulu domba-dombanya bersama dengan Hira sahabatnya orang Adulam itu. Ketika dikabarkan kepada Tamar, bapa mertuamu sedang di jalan ke Timna untuk menggunting bulu domba-dombanya, maka ditanggalkannya pakaian kejandaannya. Ia bertelukung dan berselubung, lalu pergi duduk di pintu masuk ke Enaim yang di jalan ke Timna. Karena dilihatnya bahwa Sheila itu menjadi besar, dan dia tidak diberikan juga kepada Sheila untuk menjadi istrinya. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya lah dia seorang perempuan sundal, lalu ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah, aku mau menghampiri engkau, sebab dia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Tanya perempuan itu, apakah yang akan kuberikan kepadamu jika engkau menghampiri aku? Jawabnya, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata perempuan itu, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimnya kepadaku. Tanyanya, apakah tanggungan yang harus kuberikan kepadamu? Jawab perempuan itu, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu itu. Lalu diberikannya semuanya itu kepadanya, maka ia menghampirinya. Perempuan itu mengandung daripadanya. Bangunlah perempuan itu, lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya dan dikenakan pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, yang mengirimkan anak domba itu dengan perantaran sahabatnya orang Adulam itu untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu. Tetapi perempuan itu tidak menjumpainya lagi. Ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalan yang duduk tadinya di pinggir jalan ke Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalan. Kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata, tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jalan di sini. Lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang mempunyai barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakan, periksalah siapa yang punya cap meterai serta kalung dan tongkat itu. Ini Yehuda memeriksa barang-barang itu lalu berkata, bukan aku, tetapi perempuan itulah yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia
kepada Sheila anakku dan tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya. Dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegangnya oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi serta berkata, inilah yang dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah terikat dengan kirmisi itu. Lalu kepadanya diberi nama Serah. Inilah bahagian pembacaan Alkitab yang menjadi bahagian dari perenungan kita di dalam sikap kita mengundurkan diri dari tengah-tengah kesibukan kita. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, nats ini akan kita buatkan perbandingan dengan Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita. Matius pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Ini silsilah Yesus yang akan menjadi bahagian dari perenungan atau sikap pengunduran diri kita dari tengah-tengah kesibukan kita, dari tengah-tengah pengalaman kita masing-masing, baik dalam keluarga, rumah tangga, maupun dalam kesibukan pelayanan yang kita jalani sampai hari ini. Karena itu ibu-ibu, betapa indahnya jika kita merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama di dalam kelompok. Kita akan bagi 3 kelompok. Dan 3 kelompok ini akan menjadi bahagian, mengambil bahagian di dalam percakapan tentang pengalaman masing-masing dari sikap perempuan, keberanian perempuan, seorang perempuan bernama Tamar dalam membangun jemaat dan gereja Tuhan. Nats perbandingan kejadian Matius pasal 1 ayat 1 sampai 3 tentang kehadiran gereja dalam membangun kehidupan pelayanan di tengah-tengah jemaat sampai pada hari ini, khususnya oleh sikap keberanian seorang perempuan. Ya, ibu-ibu semangat. Kita akan bagi kelompok. 3 kelompok, jadi kita akan berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi yang 1 bergeser, 2 bergeser, 3 bergeser. Diminta 3 kelompok saja. Mulai dari sebelah kiri. Muka belakang, hitung saja muka belakang, kita pasti dapat mengurus diri kita sendiri. Bukan begini, tapi muka belakang 1, 2, 1, 2. Mulai dari sini. 1, 2, 3. Ya pokoknya hitung saya di sini 1, di belakang 2. Pokoknya 1, 2, 3. Ya, mulai. Dan ya. Ingat kamu nomor urut. Mas lagi.
tiga ya dia. 2. Sudah. Tadi sudah tiga. Di sini. Saya Oh, di dua. belakang. Dua. 2. Dan sana terakhir 1, 2. Ya, tiga. 1, 3. 1, 2. 1, 2. Ya, sudah. Iya, ibu-ibu, kalau sudah tahu kelompoknya bergabung dan kita akan mulai. Jadi dimohon suaranya. Ya, oke, selesai. Ibu izin, Ibu pendamping. Baik. Tugas dari tiap kelompok berbeda. Tugas dari tiap kelompok berbeda dan tiap kelompok atau 3 kelompok ini akan saling mengisi sehingga menjadi sebuah kisah atau sejarah. Bisa dalam bentuk kisah, bisa juga dalam bentuk fakta atau kenyataan hidup setiap hari. Dari silsilah tadi, dari pembacaan kedua pembacaan tadi, yang pertama dari Kejadian 38 dan Matius pasal 1 ayat 1 sampai 3, itu memberikan kita gambaran tentang kehadiran seorang perempuan yang sangat berani tampil untuk sebuah perbedaan. Jadi kalau kita berpikir ke depan, tentu ada pengalaman di masa lalu yang kita hendak menahi ke depan. Pengalaman kita untuk meninggalkan segala kesibukan dan hadir pada hari ini untuk meninggalkan semua yang membebani hati, pikiran, rasa kita untuk sebuah kehidupan ke depan jauh lebih baik dari sekarang. Tamar pun ada di dalam pengalaman itu, masa lalunya, sekarang, dan yang akan datang. Ada sikap yang sangat luar biasa dari seorang perempuan bernama Tamar, yaitu keberaniannya untuk melihat dan memerangi apa yang menjadi sebuah ketidakadilan bagi dirinya. Tetapi dari sikap itu, gereja lahir sampai pada hari ini. Dari keberanian perempuan itu bernama Tamar, gereja hadir dan sampai hari ini ada. Yang lahir di dalam diri seorang perempuan, menurut bapak mantunya, dia seorang perempuan sundal atau perempuan yang hidup tidak berkenan. Tugas pertama bagi kelompok 1. Kelompok 1 bisa mengisahkan kembali tentang seorang Tamar. Kelompok 1 mengisahkan kembali tentang seorang Tamar. Bisa dibandingkan dengan nats Alkitab yang lain kalau ditemukan. Cari di dalam bagian pembacaan Alkitab tadi, perempuan ini sebagai seorang perempuan yang dinilai perempuan pelacur, yang gagal dalam kehidupan keluarga rumah tangganya karena 2 suami berturut-turut meninggal, dan dia menantikan seorang adik yang akan menggantikan kedua suami kakak beradik tadi dalam pembacaan anak-anak dan Yehuda. Tetapi setelah dia mendapat ketidakadilan, ada keberanian yang ditemukan di sana dalam diri seorang bapak mantu yang menggauli dia, kemudian lahirlah akan melahirkan anak-anak baginya. Di dalam Alkitab ada kisah perempuan-perempuan yang berani. Kelompok 1 bertolak dari keberanian Tamar
bertolak dari keberanian Tamar, bisa mengambil bahagian Alkitab yang lain untuk buat perbandingan dan memberikan kepada kita semua tentang bagaimana Allah di dalam sejarah gereja, bagaimana Allah dalam sejarah gereja berjalan bersama-sama dalam sebuah harapan manusia. Allah berjalan dalam sejarah, dalam pengalaman manusia, tapi itu yang diharapkan. Matius bisa dibandingkan dengan Matius 1 tadi. Allah berjalan dalam sejarah manusia, kemudian melakukan sesuatu. Apakah pengalaman itu menyenangkan atau tidak, tetapi Allah ada di dalam sejarah itu. Itu kelompok 1. Diskusikan, percakapkan dalam pengalaman kita setiap hari seperti apa Allah dalam sejarah hidup kita. Singkat-singkat saja, tidak usah panjang, itu dipercakapkan bersama-sama. Kelompok 2, berikan gambaran singkat tentang sikap pemberontakan Tamar. Sikap pemberontakan Tamar terhadap bapak mantunya. Walaupun sikap itu nanti membawa dia pada kehilangan martabat sebagai seorang perempuan. Mari Ibu. Kelompok 2, berikan ada 2 macam penghayatan terhadap sikap Tamar, keberanian Tamar. 1, bagaimana dia, apakah dia bermartabat ganda? Kemudian bagaimana dia mengatasi persoalannya. Percakapkan itu dan berikan gambaran tentang hubungan persekutuan wanita dalam kehidupan bergereja. Yang terakhir kelompok 3, berikan gambaran siapa yang sangat terampil dalam memainkan peran. Siapa yang sangat terampil dalam memainkan peran. Yang kreatif dalam menyelesaikan persoalan. Peran kreatif dalam menyelesaikan persoalan. Kemudian tentukan peran kreatif itu apakah merusak hubungan persekutuan dalam keluarga, tapi juga dalam kehidupan bermasyarakat. 3 kelompok masing-masing temukan terobosannya. Tadi kelompok yang ketiga tadi, tentukan siapa yang sangat terampil memainkan peran di dalam membangun kehidupan. Apakah dia Tamar, apakah Yehuda, apakah kedua anak atau anak yang sedang ditunggu. Siapa yang sangat terampil. Kemudian kelompok 1, 2, 3, tentukan apa terobosan Allah untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi, yang dihadapi oleh keluarga Yehuda. Terobosan itu nanti dari keluarga ini lahir Yesus Kristus.
Sekarang kelompok 1, 2, dan 3 terobosannya lahir Yesus Kristus. Itu terobosan yang Allah buat. Dari terobosan yang Allah lakukan ini, temukan di dalam diri keempat orang ini apa yang diwarisi oleh Yesus dari keempat orang ini. Yehuda, Tamar, dan kedua anak yang telah pergi. Apa yang diwarisi oleh Yesus dari keempat orang ini? Iya, silakan dipercakapkan singkat-singkat saja, tetapi kita ada di dalam pengalaman itu. Bawa diri kita masuk di dalam pengalaman Tamar, tempatkan diri kita di tengah-tengah jemaat Tuhan, kemudian bagaimana terobosan kita temukan untuk membangun jemaat Tuhan. Lanjut.